Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Kartika sebagai moderator dan saya sekaligus dari kelompok 3 yang anggotanya saya sendiri, teman saya Novita Sari dan Irmawati. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul jenis alat dan teknik evaluasi penilaian serta teknik pembuatan instrumen evaluasi. Baik, materi pertama, di sini ada jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran, yaitu ada jenis evaluasi pembelajaran dan jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran itu ada penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, penilaian diagnostis, dan penilaian selektif. Lalu selanjutnya ada jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran. Pada umumnya, alat evaluasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama ada tes. Menurut Amir Dain Indra Kusuma, 1998, nomor 27, ditegaskan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Bentuk tes itu ada tes lisan, tes tulisan, dan tes tindakan, serta soal-soal tes yang ada yang disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian. Nah, selanjutnya ada non-tes. Bentuk dari non-tes itu ada observasi dan wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, dan inventory. Setelah itu ada teknik evaluasi pembelajaran. Di situ ada 3. Yang pertama ada teknik tes. Teknik tes itu terbagi menjadi 3, yaitu tes diagnostis, tes formatif, dan tes sumatif. Lalu yang kedua ada tes uraian atau tes subjektif. Itu terdiri dari 3 juga, yaitu yang pertama uraian bebas atau pre-essay, yang kedua uraian terbatas, yang ketiga uraian berstruktur. Nah, yang terakhir ada tes objektif. Tes objektif itu terdiri dari 4. Yang pertama, tes benar salah atau true false. Yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes menjodohkan. Yang keempat, tes isian. Setelah itu, selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran. Teknik bukan tes atau non-tes itu terdiri dari wawancara dan kuesioner. Lalu, ada skala pengukuran dan sumber data pengukuran. Skala pengukuran dan sumber data pengukuran itu yang pertama ada skala pengukuran hasil belajar, terdiri dari skala penilaian dan skala sikap. Yang kedua ada sumber data dan pengukuran hasil pembelajaran, itu ada berasal dari catatan guru atau pendidik yang selalu mengamati. Yang kedua ada pengembangan belajar siswa atau peserta didik selama proses belajar mengajar. Yang terakhir ada sikap dari peserta didik tersebut selama belajar di sekolah. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Irmawati. Buatan instrumen evaluasi, yaitu instrumen evaluasi dalam pendidikan digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar dan perkembangan. Hasil belajar, keberhasilan proses hasil belajar mengajar, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Fungsi tes. Yang pertama, tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Yang kedua, tes sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah. Jenis tes dan kegunaannya, yang pertama yaitu tes penempatan, yang kedua tes diagnostis, 3. Tes formatif, yang keempat tes sumatif. Bentuk tes yaitu ada lisan dan ada tes tertulis. Tes tertulis terbagi dari esai dan objektif. Objektif tersebut juga terbagi dalam pilihan ganda. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua benar salah, yang ketiga menjodohkan. Nah, petunjuk penyusun tes esai. Dalam menyusun tes esai, petunjuknya yaitu yang pertama, kita hendaknya tidak mengutip kalimat atau pernyataan dalam buku teks atau buku catatan. Yang kedua, bagian yang kosong hendaknya
hanya dapat diisi dengan satu jawaban yang benar. Yang ketiga, bagian yang dikosongkan terdiri dari satu kata kunci atau kata pokok, bukan sembarang kata. Yang keempat, kalimat harus sederhana dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kelima, bagian yang kosong ditaruh di akhir kalimat. Misalnya, materi keuangan yang bertugas sekarang ialah titik-titik. Nah, pelaksanaan evaluasi dan teknik tes yaitu ada beberapa. Yang pertama, tes lisan dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan di kelas yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir pembelajaran. Yang kedua, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Yang ketiga, tes perbuatan atau tes unjuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan pembuatan atau tindakan serta aktivitas. Teknik pembuatan instrumen non-tes. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian dari teknik pembuatan instrumen non-tes adalah teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memperlihatkan jenis-jenis teknik non-tes. Yang pertama, observasi. Yang kedua, angket. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, daftar cek. Yang kelima adalah skala nilai. Nah, kita lihat dulu pengertian dari observasi. Observasi dalam arti sempit yaitu pengamatan secara langsung terhadap apa yang kita teliti. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Susilo, Raharjo, dan Gutnanto 2011. Nah, jenis dan bentuk observasi yaitu 1. Observer, 2. Non-partisipatif, 3. Eksperimental, 4. Non-eksperimental. Oke, materi akan dilanjutkan oleh Novita Sari. Dipersilahkan.